Pemirsa, sistem penerimaan peserta didik baru banyak menuai protes. Calon siswa yang berprestasi banyak yang ditolak, sementara calon siswa yang tinggal jauh dari sekolah justru diterima. Orang tua dan wali murid berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Masa merasa pemerintah Kota Depok tidak memberikan solusi bagi siswa yang ditolak masuk ke sekolah negeri, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Mereka mengaku selalu ditolak karena masalah administrasi di tiap sekolah negeri di Depok. Padahal, anak mereka termasuk siswa berprestasi. Di depan anggota DPRD Bantul, belasan orang tua murid ini mengeluhkan nasib anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Mereka mengeluhkan peraturan Kemendikbud yang mengutamakan usia peserta didik hingga anak mereka tidak diterima karena kalah dari segi usia. SMP 1, SMP 2, terus di SMP 1 sudah terbuang, masuk ke SMP 2. SMP 2 di situ kan kita tetap pantau terus. Ternyata di SMP 2 juga hilang, namanya nggak ada. Sementara kalau lihat apa itu nilai itu dari atas ya, sekolah itu nomor 3, iya itu ranking 3. Protes serupa juga dilakukan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kisaran, Sumatera Utara. Mereka menduga adanya kecurangan dalam penerimaan siswa baru terkait zonasi jarak tempuh sekolah. Menanggapi aksi protes, pihak sekolah mengaku hasil dari tes online ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi demo orang tua murid perihal jalur zonasi PPDB SMA Negeri 1 Kisaran, Sumatera Utara, sudah bersama kami Febrina Permata langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ya, selamat siang Febrina, bagaimana tindak lanjut dari demo orang tua murid yang menuding bahwa terjadi kecurangan pada jalur zonasi di sana? Dan juga pemirsa, pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sudah diumumkan pada Senin 29 Juni lalu, dan para siswa yang berhasil lolos pada saat pendaftaran maka dipersilahkan untuk melakukan verifikasi berkas dan juga pendaftaran ulang yang sudah mulai dibuka sejak tanggal 30 Juni hingga tanggal 6 Juli mendatang. Sebagian dari para peserta didik yang tidak dinyatakan lolos pada saat melakukan pendaftaran melalui online, ini melakukan aksi unjuk rasa, terutama orang tua mereka melakukan aksi unjuk rasa karena ketidakpuasan dengan hasil dari pengumuman penerimaan peserta didik baru tersebut. Dan untuk menanggapi apa kemungkinan yang terjadi sehingga mengakibatkan beberapa orang tua peserta didik tersebut melakukan aksi demo, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut yang juga merupakan Ketua Panitia PPDB Online Sumut tahun 2020, Pak Alpian Hutahuruk. Selamat siang Pak Alpian. Selamat siang Bu, selamat siang. Ya, baik Pak, seperti kita ketahui ini di berbagai daerah terkhususnya di Sumatera Utara sudah terlihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang tidak terima dengan hasil yang menyatakan bahwa anak mereka tidak lolos berdasarkan jalur zonasi. Sebenarnya Pak, kemungkinan apa sih yang terjadi di lapangan ini sendiri sehingga masih ada juga yang tidak paham dan juga dinyatakan tidak lolos Pak? Jadi begini, ada sebagian orang tua murid termasuk juga calon peserta didik itu merasa kecewa karena dia merasa lebih dekat rumahnya ke sekolah. Itu khusus jalur zonasi SMA ya, SMA negeri. Kalau SMK itu berdasarkan nilai. Sementara dia dengar ada orang yang lebih jauh rumahnya lulus gitu. Jadi di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan turunannya Pergub Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan Juknis PPDB disebutkan salah satu pasal bahwa calon peserta didik baru itu boleh menggunakan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa. Jadi bisa jadi ini calon peserta didik ini menggunakan itu sehingga bisa lulus dia karena menggunakan surat keterangan ini. Kami dari panitia tentu kan tidak bisa menggagalkan itu karena itu berdasarkan aturan mereka menggunakan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa. Lalu Pak, ini
dari berita sebelumnya ini ada sekitar 20.000 lebih kuota yang masih tersedia di Sumatera Utara untuk bisa dilakukan pendaftaran ulang kembali oleh para siswa yang sebelumnya tidak lolos untuk mengikuti pendaftaran ini. Kapan Pak mulai pendaftaran ini dibuka? Iya, jadi ini seperti di Kisaran juga di Karo itu kemarin mereka menuntut penambahan daya tampung ya di beberapa sekolah favorit di SMA 1 biasanya seperti itu. Kami mengatakan tidak mungkin kami tambah daya tampung sementara masih ada 20.000 lebih yang belum terisi kuotanya. Khususnya di Kabupaten Asahan itu data kami ada 185 lagi kursi SMA negeri dan 131 kursi SMK negeri yang belum terisi. Jadi itu dulu terisi, baru nanti kita berpikir langkah selanjutnya. Atau apalagi kan ada juga sekolah swasta gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alpian atas informasinya. Ya pemirsa, demikian saya laporkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. Kita kembali ke studio.